Banyuwojo Stasiun yang terlupakan. Banyuwojo, sebuah stasiun kereta yang terletak di pedalaman Jawa Timur, bukanlah tempat yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Stasiun kecil ini terletak jauh dari keramaian, dan sebagian besar penumpang hanya berhenti untuk melanjutkan perjalanan mereka ke tujuan yang lebih besar. Namun, ada yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh di stasiun ini. Kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada malam hari, suara-suara misterius, dan penampakan yang tidak bisa dijelaskan membuat Banyuwojo terkenal di kalangan mereka yang menyukai kisah-kisah horor. Rudi adalah seorang pria muda yang baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di kota terdekat. Untuk mencapai tempat kerjanya, ia harus melewati stasiun Banyuwojo. Ia tidak percaya pada hal-hal gaib, tetapi rasa penasaran membuatnya tetap ingin mengetahui lebih banyak tentang stasiun itu. Pada suatu malam, setelah seharian bekerja keras, Rudi terpaksa menaiki kereta terakhir yang menuju rumahnya. Saat kereta itu berhenti di stasiun Banyuwojo, Rudi merasa ada sesuatu yang aneh. Stasiun itu sepi, hanya ada beberapa orang yang turun, dan lampu yang redup memberi kesan suram. Kereta itu akan berhenti di sana selama beberapa menit sebelum melanjutkan perjalanan. Kenapa malam ini sepi sekali? Pikir Rudi, melihat sekeliling stasiun yang gelap gulita. Apakah ada yang tidak beres dengan tempat ini? Meski perasaan tidak nyaman mulai menggelayuti dirinya, Rudi tetap memutuskan untuk turun dari kereta dan menghirup udara malam. Terkadang, di tempat yang sepi, pikiran bisa lebih jernih, dan dia merasa perlu meluruskan pikirannya setelah seminggu yang panjang. Saat berjalan ke sekitar stasiun, Rudi merasakan ada sesuatu yang tak beres. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi ada semacam tekanan di udara, seperti ada mata yang mengawasi setiap gerakannya. Suasana malam itu sangat hening, hanya terdengar suara desiran angin yang menggoyangkan pepohonan di sekitarnya. Dia mendekati bangku yang terletak di samping rel, tempat yang sering digunakan para penumpang untuk menunggu kereta berikutnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki yang pelan. Seolah-olah seseorang sedang berjalan mendekat, namun ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ini gila, pikir Rudi. Aku harus pergi dari sini. Namun, seiring dengan langkahnya, Rudi merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Tidak ada suara langkah kaki, tetapi dia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang membuat hatinya berdegup kencang. Rudi berhenti sejenak dan memandang sekeliling, mencoba mencari tahu apakah ada seseorang yang bersembunyi. Tetapi stasiun itu tampak kosong. Kemudian, suara deru angin tiba-tiba berubah menjadi bisikan halus yang terdengar seperti suara perempuan menggema di telinganya. Rudi menahan napas, tubuhnya terasa kaku. Siapa itu? Pikirnya, berusaha tenang. Aku pasti kelelahan. Mungkin hanya imajinasiku saja. Namun, bisikan itu semakin jelas. Tolong, tolong. Suara itu terdengar seperti berasal dari bawah tanah, seolah-olah ada seseorang yang terjebak di bawah rel. Rudi menunduk, mencoba mencari sumber suara itu. Tiba-tiba, di bawah salah satu bangku, Rudi melihat sesuatu yang aneh. Sebuah tangan putih, pucat, keluar perlahan-lahan dari celah rel. Rudi terkejut, tubuhnya terpaku di tempatnya. Tangan itu semakin lama semakin jelas, seolah ingin meraih kakinya. Ini bukan nyata, Rudi bergumam. Matanya terbelalak, namun tubuhnya seperti tidak bisa bergerak. Dalam detik berikutnya, suara kereta yang datang dari kejauhan terdengar, dan dengan cepat, tangan itu menghilang. Rudi kembali sadar dan tubuhnya bergetar hebat. Dia cepat-cepat berlari menuju peron, berusaha menghindari perasaan aneh yang menguasai dirinya. Ketika di dalam kereta, Rudi duduk dengan gelisah.
Seluruh tubuhnya terasa lelah, tapi pikirannya tetap terjaga. Gambar tangan yang muncul dari bawah tanah terus terbayang di kepalanya. Apakah itu hanya halusinasi? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi di stasiun itu? Dia mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya kelelahan, atau mungkin aku terlalu sering mendengar cerita horor tentang stasiun ini. Tidak ada yang aneh. Namun, meskipun mencoba untuk meyakinkan dirinya sendiri, ada rasa takut yang mendalam di hatinya. Ketika kereta melaju meninggalkan stasiun, Rudi merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Dia melihat keluar jendela, mencoba menghilangkan perasaan aneh itu. Tapi sesuatu di luar sana, di kegelapan malam, seperti mengawasinya. Di dalam kereta yang melaju, Rudi mendengar suara bisikan itu lagi. "Kamu tidak bisa pergi, kamu tidak bisa pergi." Ketika kereta mendekati stasiun berikutnya, Rudi bergegas menuju pintu keluar, merasa terjebak oleh ketakutan yang semakin mendalam. Namun, sebelum dia bisa turun, lampu kereta tiba-tiba padam, menyisakan mereka dalam kegelapan. Suara-suara aneh mulai terdengar di dalam gerbong, seperti sesuatu yang bergerak di antara tempat duduk. Apakah ini mimpi, atau aku benar-benar terjebak di sini? Pikir Rudi, berusaha untuk tidak panik. Dia mencoba membuka pintu kereta, tetapi pintu itu terkunci rapat. Tidak ada jalan keluar. Suara langkah kaki terdengar semakin dekat, dan saat dia menoleh ke koridor, dia melihat sosok wanita dengan wajah yang sangat pucat, berdiri diam di ujung gerbong, menatapnya dengan mata kosong. Dengan terengah-engah, Rudi meraih saklar lampu dan menyalakan cahaya. Tetapi saat lampu menyala, sosok itu menghilang, meninggalkan hanya kegelapan di depan matanya. Rudi merasa pusing. Kereta itu tetap melaju, tetapi dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Apakah dia akan selamat? Apakah bisikan itu nyata, atau hanya khayalannya saja? Rudi memejamkan mata, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tetapi rasa dingin di sekitar tubuhnya semakin menjadi-jadi. Rudi membuka matanya dengan susah payah. Kereta masih melaju di jalur yang tak diketahui, dan sekelilingnya hening, kecuali detak jantungnya yang keras. Ketika ia berusaha duduk kembali di kursinya, perasaan aneh itu kembali muncul, sebuah kesadaran bahwa ada sesuatu yang salah. Bukan hanya tentang stasiun Banyuwojo atau bisikan yang ia dengar, tetapi tentang sesuatu yang lebih besar, lebih menakutkan. Saat kereta bergerak, sosok wanita yang ia lihat sebelumnya, yang tampak menghilang begitu cepat, kini muncul kembali di sudut gerbong. Ia tidak bergerak, hanya berdiri dengan tatapan kosong, memandang Rudi dari kejauhan. Matanya yang kosong, seperti ingin menyedot jiwa Rudi, membuatnya terperangkap dalam pandangan itu. Apa yang terjadi? Rudi bergumam, tubuhnya gemetar. Kenapa aku tidak bisa keluar dari sini? Ia mencoba untuk berteriak, tetapi suara yang keluar dari mulutnya terhenti. Tidak ada yang terdengar. Seolah-olah dunia ini terbungkus dalam keheningan yang mencekam, dan Rudi merasa terasing di tengah-tengahnya. Tiba-tiba, suara derap langkah kaki terdengar di luar. Semakin mendekat, Rudi berlari ke koridor, berusaha mencari jalan keluar. Tetapi setiap pintu yang ia coba terbuka hanya mengarah pada ruang kosong yang lebih gelap dan menakutkan. Saat ia melewati ruang gerbong berikutnya, dia mendengar suara dari dalam ruang itu. Suara berbisik, lirih, namun begitu jelas terdengar di telinganya. "Kamu tidak akan bisa pergi." Rudi menutup mulutnya, tubuhnya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Ia berlari lebih cepat, menoleh ke belakang hanya untuk melihat bayangan wanita itu mengejarnya dengan langkah yang semakin cepat. Sosok itu semakin jelas, wajahnya yang pucat terlihat semakin mendekat. "Jangan lari," bisikan itu terdengar lagi,
kini lebih keras, lebih menakutkan. Rudy merasa seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya ke dalam kegelapan. Ia semakin terperangkap, tidak bisa melawan apapun. Setiap kali ia mencoba mencari jalan keluar, dunia itu semakin sempit, semakin mencekam. Di tengah ketakutannya, Rudy akhirnya berhenti. Tubuhnya lunglai. Ia tidak bisa lagi melanjutkan lari. Hanya ada satu pilihan yang tersisa, menghadapi apa yang ada di balik semua ini. Dia menatap ke arah sosok wanita itu. Tiba-tiba, wajah wanita itu tersenyum, tetapi itu bukan senyuman yang biasa. Itu adalah senyuman yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. "Siapa kamu?" Rudy berteriak. Suara itu serak dan penuh ketakutan. Wanita itu tidak menjawab, tetapi senyumannya semakin lebar. Matanya yang kosong menatap Rudy, menembus ke dalam jiwanya, seolah ingin memberitahunya sesuatu yang sangat penting. Lalu, sosok itu perlahan menghilang, meninggalkan Rudy sendirian dalam gelap yang mencekam. Suasana di sekitar Rudy berubah menjadi semakin suram, dan ia merasa sesuatu yang lebih besar sedang mengintainya. Apakah ini semua adalah ilusi? Atau apakah ia benar-benar terjebak dalam dunia lain yang tidak bisa ia jelajahi? Saat kereta itu berhenti di stasiun berikutnya, pintu gerbong terbuka dengan suara yang sangat keras, seolah menyambutnya. Namun, begitu ia melangkah keluar, Rudy menyadari bahwa ia tidak berada di stasiun yang ia kenal. Semuanya terasa asing. Peron itu gelap. Lampu yang redup mengubah semuanya menjadi bayangan. Tidak ada satu orang pun di sana. Apakah aku masih di dunia yang sama? Pikir Rudy dengan panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika ia menoleh, ia melihat dirinya sendiri berdiri di ujung peron. Wajahnya yang pucat menatapnya kosong, tubuhnya membeku. Apa ini? Apakah aku sudah mati? Kereta itu tiba-tiba bergerak, dan Rudy melihat bayangan wanita itu kembali muncul, berdiri di dalam kereta yang kini bergerak menjauh. Sosok itu hanya memandang Rudy dengan tatapan kosong sebelum kereta menghilang dalam kegelapan malam. Rudy berdiri di sana, terdiam, tubuhnya gemetar, dan hatinya penuh dengan pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di stasiun Banyuwojo? Apakah ia benar-benar selamat dari tempat itu? Apakah selama ini banyak orang yang datang? Apakah ia kini menjadi bagian dari misteri gelap yang melingkupi stasiun ini? Ketika ia berbalik untuk mencari jalan keluar, pintu yang terdekat tertutup dengan keras, seolah menutupnya di dalam dunia yang tak berujung. Apa yang sebenarnya mengikutinya? Apakah ini hanya halusinasi? Atau apakah dia terjebak dalam dimensi lain, di mana waktu dan ruang tidak lagi berlaku seperti seharusnya? Rudy tidak tahu, tetapi yang pasti, stasiun Banyuwojo belum selesai dengannya. Keberadaannya masih mengintainya, menunggu untuk menuntut sesuatu yang lebih besar daripada sekedar tubuh. Tamat? Atau mungkin itu semua masih menjadi misteri? Kita tidak ada yang mengetahuinya. Terima kasih telah bergabung. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.